inside my own world of make-believe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya melalui video kali ini di Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi Modul 4 Part 2. Nah, di part pertama kalian kan udah bikin yang namanya struktur produk dan BOM. Nah, di sini kalian tinggal melanjutkan yang namanya MRP atau Material Requirement Planning. Nah, di video sebelumnya saya udah meminta kalian untuk membaca-baca sekilas tentang MRP, pengertian-pengertian yang ada di dalam tabelnya, seperti gross requirement, schedule receipt, dan lain-lain. Mudah-mudahan kalian udah membaca dan udah memahaminya. Bagi yang belum, silahkan baca terlebih dahulu biar kalian lebih mengerti dan lebih paham ya. Nah, di sini juga di modul juga ada rumus-rumusnya. Jadi kita tinggal masukin aja. Sebenarnya sih saya sih nanti nggak akan terpaku sama rumus, cuma nanti kalian kalau mau ngeceknya tinggal dicek aja menggunakan rumus. Mudah-mudahan rumus yang contoh perhitungan yang saya kasih nanti benar gitu. Nah, kita langsung saja. Ini saya udah bikin contoh perhitungan untuk MRP. Di sini ada struktur produk, ada BOM, ada gross requirement-nya, ada tabel MRP-nya. Nah, di sini tabel MRP yang saya gunakan untuk 6 periode. Nah, nanti yang kalian bikin itu untuk 12 periode, bukan 6 ya, untuk 12 periode. Ini saya 6 ini cuma ngasih contoh aja. Nah, terus fungsi dari struktur produk adalah untuk melihat komponen induknya. Misalnya saya lagi bikin ngerjain komponen C. Nah, saya akan mengambil data gross requirement dari assembling 1 karena C itu komponen induknya adalah assembling 1. Jadi kalian harus melihat struktur produk. Soalnya kalau kalian bisa misalnya cuma ngelihat tabel MRP, bisa cuma di atasnya aja. Kayak gini misalnya. Untuk assembling 1 dia ngambilnya harusnya dari komponen induknya adalah komponen A. Nah, ternyata kalian lupa dari sana. Jadi kalian cuma ngambil dari tabel atasnya aja, dari sini. Dari ini. Itu salah. Nah, ini kan kayak gini nih. Misalnya ini dia ngambilnya dari kayak ini. Dia seharusnya ngambilnya dari PORL. Nah, seharusnya dia diambil dari POR untuk komponen induk. Nah, misalnya kalian cuma ngambil dari tabel yang di atasnya, nanti salah. Jadi kita harus mengacu kepada ini struktur produknya ya. Kayak gitu aja. Nah, ini di sini untuk penjelasannya juga ada, sekalian dibaca. Part number 1, BOM-nya, PCS, lead time-nya berapa, safety stock-nya berapa. Nah, safety stock ini untuk misalnya kita menginginkan per periodenya ada safety stock, berarti misalnya di sini ada 10. Berarti setiap perhitungan di periode itu harus ditambahin dengan 10 karena menginginkan safety stock 10. Terus ada lagi on hand. On hand itu safety stocknya di awal. Terus ada order policy. Order policy ini ininya metodenya. Terus ada lot size. Lot size-nya itu berhubungan dengan cara pemesanannya. Misalnya lot size 30, berarti kita sekali mesen itu harus kelipatan dari 30. Nggak boleh mesennya cuma 25 gitu. Oke, kita lanjut aja langsung. Di sini part number 1 kita lihat BOM-nya. Untuk on hand-nya ada 20. Di sini itu order policy-nya lot for lot size-nya 30. Biaya setup, biaya simpannya nggak ada di situ. Kenapa nggak ada di sini saya bikin ya? Biasanya kalau load for load itu nggak perlu ngitung biaya setup, biaya simpan. Itu nanti kalau yang ada metode kayak EOQ, load EOQ,
Key, PO Key, Cyberpil, Werner Wigtin. Biasanya ada ini keterangan ini. Kalau nggak ada ya ngapain saya kasih. Oke. Lot size 30. Nah, sekarang kita masuk. Gross requirement kita ambil dari modul sebelumnya, yaitu modul 3. Terus ini past due itu kita kasih on hand. Nah, ini di periode 1 berarti tinggal kita hitung PAB 1-nya berapa di periode 1. Di sini ada rumus. Mana? PAB 1 ada enggak? Oke, sekarang tinggal kita hitung aja ya. PAB 1 itu ibaratnya selisih. Bisa kekurangan, bisa kelebihannya antara ini. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk perhitungan PAB 1. Kita di tangan punya 20, sementara kita akan memproduksi sebanyak 25, berarti kita kekurangan 5. Jadi di sini minus 5. Nah, jadi PAB 1 ini adalah selisih, jadi bisa minus, bisa plus. Pokoknya selisih antara yang di tangan sekarang itu berapa sama yang akan kita kerjain. Terus lanjut, net requirement di sini juga ada keterangannya. Mana net requirement? Nah, ini jumlah aktual yang diinginkan untuk diterima atau diproduksi. Rumusnya berarti absolut dari PAB 1. 5 minus 5. Kalau dia positif ya berarti positif juga minus 5. Atau cara mudahnya adalah ini yang harus kita pesan itu berapa, yang ingin kita beli itu berapa, gitu. Ini 5. Kita harus membelinya berapa? Kalau misalnya di sini kan kayak ini sisa 10, berarti kita nggak usah beli apa-apa dong, gitu. Nah, kalau ini kan masalahnya kita tadi minus 5, kekurangan 5, berarti kita harus membeli 5. Terus ada PORC. PORC ini berhubungan dengan lot size. Kalau kita butuh 5, boleh nggak kita pesan 5? Ya nggak boleh. Kita harus sekali pesan harus pesan 30 atau kelipatannya. Berarti kita pesan 30. Nah, PORL itu berhubungan dengan yang namanya lead time. Kalau kita butuh di periode 1, misalnya lead time 1 nih. Jadi kita asumsinya dia udah tersedia aja. Jadi kita udah mesen di sebelum-sebelumnya dan kita menginginkan di sini sudah ada. Jadi kan di sini keterangannya tadi SR itu adalah material yang sudah dipesan dan akan diterima pada periode tertentu. Jadi kita menginginkan diterima di periode ini. Gitu. Kalau ada lead time. Itu pas yang di 1. Nah, PORC itu berhubungan dengan lot size. Kalau kita butuh 5, nggak mungkin kita beli 5 karena suppliernya ada ketentuan dari supplier harus memesan 30. Terus PORL itu berhubungan dengan lead time. Kalau lead time-nya 0 ya berarti kita boleh memesan di periode tersebut. Nah, ini PAB ini adalah kelebihannya. Tadi kita udah pesan 30 dan kita cuma butuh 5. Berarti kita punya stok itu 25 untuk di periode yang selanjutnya. Nah, terus di sini kita butuh 15. Kita punya stok 25, berarti sisanya adalah 10. Kita harus beli enggak? Ya enggak dong, orang kita aja kelebihan, ngapain kita beli gitu. Terus di sini sisa 10, berarti di sini 0 semua. Kita enggak beli, kita enggak mesen. Nah, terus di periode 3 kita butuh 120, kita ada stok 10, berarti di sini tinggal kekurangannya adalah 110. Nah, berarti kita harus beli berapa? Harus beli 110. Nah, sementara di PORC, sementara lot size-nya 30, berarti kita harus memesan kelipatan dari 30, yaitu 120. Dan kita beli 120 di PORL karena lead time-nya adalah 0. Nah, terus sisanya 10. Di sini juga 10. 10. Ini
minus 50 karena kita punya sisa 10. Kita harus beli 50, kita harus pesan 60. Nah, kita harus pesennya di periode 5 aja karena lead time-nya 0. Jadi di sini 60 dan sisa lagi 10. Ini minus 20 karena kita kekurangan minus 20. Ini karena ada stoknya 10 di sini. Kita harus beli 20. Kita pesennya 30 karena berhubungan dengan lot size. Terus kita harus pesennya dia boleh di periode tersebut karena lead time-nya adalah 0. Nah, berarti di akhir kita sisa 10. Nah, sisa ini nggak akan masuk ke part selanjutnya. Kenapa nggak masuk? Karena dia beda part. Gitu. Nah, terus yang part nomor 2 itu ngambil GR-nya dari mana ya? Dari komponen induknya ini B. Part 2 B itu ngambil dari si A. Diambilnya berarti dari PORL. Nah, kita butuh 30, di tangan kita nggak ada. Jadi kita kekurangan 4, tapi jangan ditulis itu dulu. Jangan ditulis terlebih dahulu karena kita ada lead time. Jadi sebelum mengerjakan ini kita ada lead time nih. Kita butuh 30. Tapi kita harus mesen kita berarti di sini ini anggap nggak usah ditulis dulu ya. Nah, tulisin aja dulu. Oke, kita butuh berarti di sini minus 30. Nah, kita harus mesen 30 diabsolutin. Sementara PORC yang berhubungan dengan lot size itu harus beli 34. Nah, di sini lead time-nya 2. Lead time-nya 2 di sini. Sementara kan ini pas due. Nah, berarti kita anggapnya kita udah memesan di sebelum-sebelumnya untuk di periode 1. Berarti di sini kita sudah kedatangan 34. Ini kita ulang lagi. Kita udah kedatangan 34. Berarti di sini 4. Ini 0, 0, sisa 4. Gitu. Ini 4, 0, 0, 0, 4. Oke. Nah, sekarang kita punya 4. Kita butuh 120. Berarti ini 116. Ini 116 diabsolutin. Terus kita mesen kelipatan 34 yaitu 136. Nah, di sini lead time-nya 2. Di PORL itu lead time-nya 2. Berarti kita harus memesan mundur 2 periode. 1, 2. Berarti kita harus pesan di sini 136. Gitu. Ini 68 dari mana? Ini dari di periode 5. 68. Ini kita nolin aja dulu. Anggap kita belum isi. Nah, datang kan. Berarti sisanya berapa? Kita kurang 116. Kita pesan 136. Berarti sisa 20. Di sini 20. Di sini. Nah, di sini kita kekurangan 40. Pesennya kelipatan 34. Jadi 68. 68 kita harus pesan di sini 68. Sininya 0, sini sisa 28. Lanjut lagi. Ini 30. Kita punya 28 berarti kurang 2. Ini minus 2, ini 2, ini kita harus pesan 34. Di sini berarti 34. Karena dia mundur 2 periode. Terus sisanya 32. Gitu. Cuman sebelum itu karena ini ada order police-nya adalah EOQ, jadi ini lot size-nya kita cari dulu berdasarkan perhitungan EOQ. Gimana Pak cara ngitung EOQ? Jangan tanya saya, kan kalian saya rasa udah belajar untuk perhitungan EOQ, jadi cari sendiri. Di situ ada biaya setup, biaya simpan, tinggal cari ekonomi order kuantitinya berapa. Itu. Nah, di sini ada for lot size-nya 1. Kalau lot size-nya 1 berarti kita boleh memesan misalnya butuhnya 30 ya kita pesan aja 30.
butuhnya 120 ya kita pesen aja 120 karena di sini lot size-nya per 1 dan kelipatannya. Enak kalau lot size-nya 1 itu. Ini gampang ya. Nggak ada yang lain, ini sama kayak nomor kayak part A cuman lebih gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke POQ. Di part nomor 4. Lead time-nya 1, order polish-nya POQ, lot size-nya EOQ. Jadi tetap kita harus mencari EOQ-nya dan kita cari POQ-nya. Nah, dan didapatlah POQ-nya 3. Berarti kita harus memesan untuk 3 periode sekali mesen. Ya, sekali mesen untuk 3 periode. Berarti periode 1, 2, 3 itu kita harus sekali pesan. Ini juga sekali pesan. Ya, tandain biar kaliannya lebih mengerti. Nah, ini diambil dari mana? C diambil dari assembling 1. Nah, assembling 1 30 0 120 60 30. Ya. GR-nya diambil dari assembling 1, dilihat dari struktur produknya. Oke, sekarang kita lanjut. EOQ udah ketemu, POQ udah ketemu. Kita langsung aja. Kita butuh 30. Berarti di sini minus 30 ini kita anggap 0 dulu tadi ya. Di sini di sini berarti minus 30. Kita harus pesan 30. Kita butuhnya di periode ini 30. Nah, sementara di PWRC itu berhubungan dengan lot size. Lot size-nya adalah 32. Ini salah. Lot size-nya itu 32. Berarti kita harus pesan berapa? Sementara ada kebijakan kita POQ harus memesannya 3 periode sekaligus. Berarti di sininya kita butuh dan dengan kelipatan ini. Jadi ditambahin 120 ditambah 130 sama dengan 150. Sama dengan 150 dibagi dengan 32. 4,6875. Nih, ini kita butuh 150 di sini. Berarti kita pesannya 160. Kenapa 160? Karena dia berhubungan dengan lot size atau EOQ. Size yang udah kita cari, EOQ-nya 32. Berarti kita butuh 150 untuk 3 periode ini. Kita pesan 150 karena di sini EOQ-nya adalah 32 dan di sini kita harus pesannya berdasarkan lead time. Lead time-nya 1, mundur 1 periode di sini. Dan karena di sini pas dulu berarti kita asumsinya udah tersedia, berarti di sini 160. Nah, di sini kita hitung ulang karena ini udah tersedia langsung 160. Ini kita hitung ulang. Sisanya adalah 130. Di sini berarti 0 di sini 130. Sini juga karena dia 0 berarti 130 130. Terus lanjut ke periode 3. Karena kita punya di tangan atau sisa 130 dan butuhnya 120, berarti ini ada sisa 10. Ini 0, kita nggak perlu mesan 10. Nah, ini di periode 4. Berarti ini kita nggak ada mesen kan? Ini kosong berarti. Karena kita nggak pesan di sini, kita malah ada sisa. Nah, tinggal 2 ini. Nah, di sini kita kurang minus 50. Di sini 50, di sini 50. Nah, sementara kita kekurangannya sekali pesan kan 3, karena 7 nggak ada berarti 2 aja. Nah, kita butuhnya totalnya 90. Karena ini 32 berarti 96 seharusnya di sini. Karena ini ada lead time-nya 1 berarti di sini kita mesen di periode 4 96.
Dan sisanya adalah 46 karena setelah dikurangi 50 kita sisa 46. Berarti 46 dikurang 30 di sini 16. Ini 0, ini 16. Gitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang untuk contoh yang terakhir, karena yang ke-6 saya nggak mau hitung. Kenapa nggak mau hitung? Karena di sini load for load itu udah ada 2 di sini. Jadi yang ke-6 gak usah dihitung. Nah, untuk yang part 5 itu yang produk D itu menggunakan order polish silver mill. Sebenarnya silver mill ini hampir sama dengan POP. Jadi kita memesannya untuk berapa periode. Cuman kita di sini kita menghitungnya berbeda. Kita harus mencari biaya per periodenya. Jadi kita pilih biaya per periode yang terkecil seperti gini contohnya. Untuk periode 1, kalau kita mesin 1 periode itu biayanya 2 juta per periode. Untuk periode 2, jadi mesin untuk 1 dan 2, dihitung biaya per periodenya berarti 1 juta. Kenapa? Karena di 2 itu 0 sebenarnya di sini. Nah, di sini kan 0 nih. Ini 0. Kalau ini digabungin, 2 ini digabungin, mesin dalam 1 kali pesan. Nah, kalau dihitung biaya per periodenya kan tinggal dibagi 2, biarpun ini 0. Kan kita anggapnya ini 2 periode. Nah, biaya per periodenya tinggal dibagi 2 kan. 2 juta dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1 juta. Ya enggak? Nah, sementara kalau kita mesinnya 1, 2, 3, nah, itu biayanya naik 1.466 per periodenya. Kita harus mengeluarkan biaya sekian. Nah, berarti yang terkecilnya mana? Berarti 1 juta kan. Dilihatnya dari mana? Dari sini. Ketika dia naik, kalau dia masih turun, ini kan 2 juta terus turun 1 juta. Kalau misalnya dia turun lagi di sini 500.000, itu masih terpakai. Nah, ketika posisi dia naik, itu baru stop. Jadi kayak kalau di peramalan itu kayak titik high point-nya. Kalau kalian masih ingat sama kayak gini, ketika dia naik berarti di stop. Nah, yang terkecilnya titik terendahnya itu yang digunakan. Gitu. Nah, sekarang kita mulai di periode 1. Kita pesennya 60. Kalau kita cuma menggunakan 1 periode. Di 2 periode 1 dan 2 kita tetap mesinnya 60. Karena apa? Karena di periode 2 itu 0. Kita tetap pesen 60 di periode 2. Di 2 periode. Nah, tambah lagi di 3 periode. Kita pesennya berapa? Tinggal 3. Tambahin kan berarti 240 tambah 60. Karena di periode 3 itu 240 kalau nggak salah. Ini 240. Di periode 1 60, berarti kalau dijumlahin adalah 300. Berarti kita harus pesen 300 untuk 3 periode di. Nah, dan ternyata biayanya naik. Kita hitung ya. Di ini periode inventory ini kalau misalnya kalian belum kebayang, itu tinggal dikurangin aja. Misalnya ini 1, 2, 3, berarti ini ditambahin 0 urutannya 0, 1, 2 gitu aja sih. Ini 1, 2, 3, ini 0, 1, 2 gitu. Nah, sekarang biaya simpan. Biaya simpan itu cuman ada untuk di periode 2 dan 3. Kalau untuk kasus ini ya, biaya simpan 1, 2, 3 itu untuk 3 periode ini. Biaya simpannya ada di periode 1 dan 2 untuk ini. Kayak gini nih. Untuk periode 1 kita pesan langsung datang barangnya. Itu ada biaya simpannya enggak? Enggak, karena kita langsung lari ke untuk yang 60 ini langsung dioper ke lantai produksi. Jadi nggak disimpan di gudang. Ibaratnya begitu. Nah, untuk yang 240
Kan kita nyimpen di sini, kita nyimpen di sini kan. Di periode 1 kita nyimpen 1 periode, di periode 2 kita nyimpen 1 periode, untuk di periode 3. Misalnya di sini ada 10. Berarti yang 10 ini itu kena cas biaya simpannya di periode 1 periode. Nah, kalau yang 240 ini kena cas di 2 periode, 1 dan 2. Di 3-nya dipakai. Itu karena ini 0 berarti yang kena cas itu cuma 240. Nah, ini 240 dikalikan dengan biaya simpannya tadi kalau nggak salah 5.000. Oke. 5.000. Nah, tinggal dikaliin 240 dikali 5.000. Berarti 240 dikali 2. Apa sayang? Akhir. Nah, berarti yang kena cas itu adalah periode 3 aja. 2 kali. Berarti ini dikali 2 kan 240 dikali 2 sama dengan 480. Dikali 5.000 sama dengan 2.400.000. Itu total biaya simpannya. Terus ditambah dengan biaya setup. Biaya setup tentu cuma 1 kali pesan kan. Jadi tinggal ditambah 2.400.000 tambah 2 juta sama dengan 4.400.000. 4.400.000 ini dibagi dengan 3 periode. Nih, dibagi. Hitung ulang ya, sama dengan ini dibagi 3. Nih hasilnya. Sama aja. Nah, karena di sini naik berarti yang terpilih kita harus memesan di periode 1 dan 2 gitu. Pemesanan pertama atau pemesanan di periode 1 untuk periode 1 dan 2 gitu. Nah, karena 3 tadi nggak terpilih berarti 3 lanjut masuk ke sini. Oke, 3 masuk 3. Karena ini di periode awal berarti nggak ada biaya simpan. 4, 4-nya 0. Nih 4-nya 0. Terus tambahin 5, di 5-nya ada 120, berarti ditotalin 360. Jadi biaya simpannya yang mana aja? Yang di periode 3 aja untuk 2 kali di periode 5 yang ada biaya simpannya. Nah, ternyata naik juga nih, 2 juta, 1 juta, di sini naik lagi 1.066. Berarti yang terpilih adalah 3 dan 4 aja. Terus sekarang 5 dan 6. Nih 5 dan 6 masuk aja di sini, dihitung lagi. Berarti yang ada biaya simpannya hanya periode 6 untuk disimpan di periode 5 karena dia kan mestinya di periode 5 nah ada cas untuk periode 6 sebesar 60 kali 5.000 berarti 3.300.000 gitu. Nah, ini turun nih dari 2 juta ke 1.150, berarti mesennya ke di sini 5 dan 6. Berarti dari total 6 periode kita mesan 3 kali. Itu aja. Nah, Pak gimana kalau misalnya 1 masuk, terus 2 turun, 2 langsung naik. Ya berarti kita mesennya cuma untuk periode 1. Contoh kasusnya seperti ini, misalnya di sini 2 juta dan ternyata di sini naik menjadi 2.050.000 misalnya, atau 2.020.000. Nah, ya berarti kita mesennya cuma di 1 aja, untuk periode 1 aja karena di sini naik. Kan kita nyarinya biaya terkecil. Biaya per periodenya terkecil. Nah, sekarang langsung ke sini. Nah, ini 60. Kita kekurangan 60. Pesennya harus 60. Belinya juga harus 60%. Berdasarkan litam 60 karena litamnya 0, size-nya 1, berarti ini 60 semua. Di sini berarti nggak ada sisa 0 karena kita juga nggak ada. Ini 240 ya kita pesan lagi 240 karena di sini untuk 2 periode juga kan. 3 dan 4. Sementara di 4, 0. Gitu. Nah, ini 5 dan 6 untuk 2 periode.
Di sininya naik 180, ini 120 ditambah 60, 120, ini sisa 60, naik sini. Naik ke periode 6, berarti dia kan pas. Ini 60, ini 60, 0 aja semuanya. Habis. Gitu teman-teman. Gitu aja penjelasan untuk MRP. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan perhitungan seperti saya, nanti coba masukin perhitungan berdasarkan rumus. Ya. Soalnya kan saya kan yang cara gampangnya aja yang saya kasih tahu. Kayak ini pesennya berarti segini, terus ini PWRC berhubungan dengan pemesanan berhubungan dengan lot size, terus PWRL pemesanan berhubungan dengan lead time gitu. Gampang, cuman kan ada rumusnya di modul. Ini kayak gini. Terus ini. Sini. Coba nanti dicek cara ngeceknya pakai itu rumus yang di modul. Cuman saya yakin kalau kalian mengikuti yang saya itu juga pasti benar. Itu. Ya, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make-believe.